Bagaimana ini kabarnya Bapak Ibu? Untuk materi kemarin aman Bapak Ibu? Ya, insya Allah aman. Insya Allah aman. Oke. Mungkin untuk malam hari ini bisa mungkin Bapak Ibu download terlebih dahulu yang belum memiliki Mendeley ataupun Grammarly gitu nggih. Untuk linknya sudah saya kirimkan ke dalam WA Group. Link tersebut adalah link untuk Mendeley Desktop. Lalu untuk Grammarly-nya adalah Grammarly for Word. Jadi Grammarly yang sudah langsung nempel di Word gitu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki Mendeley Desktop tidak perlu diinstal ulang atau diupdate gitu nggih. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan MRM atau Reference Manager, Mendeley Reference Manager, nanti bisa di-compare terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan mana Mendeley yang enak untuk digunakan gitu. Cuman kalau dari kami memang di Rumah Scopus lebih menyarankan penggunaannya menggunakan Mendeley Desktop Bapak Ibu. Karena ada beberapa tools yang ada di Mendeley Desktop itu belum masuk ke dalam Reference Manager gitu. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan mengenai materi dua pertemuan yang lalu, Bapak Ibu, judul ataupun pencarian referensi? Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sambil kita menunggu peserta yang lainnya untuk bergabung gitu, nggih? Hmm. Ya, Alhamdulillah sejauh ini masih bisa diikuti. Alhamdulillah, nggih baik. Mungkin kalau saat Bapak Ibu mencoba di tengah jalan gitu nggih, tidak waktu Zoom, ada kendala bisa langsung dicatkan saja nggih Bapak Ibu ke grup ataupun bisa dijabri saya maupun Mas Novan. Jangan sungkan untuk bertanya nggih Bapak Ibu. Oke, sambil Terima menunggu yang kasih sebelumnya. Oke, Ibu siap. Oke, mungkin apakah bisa kita mulai untuk malam hari ini, Bapak Ibu? Kebetulan malam hari ini hanya bersama dengan saya, Mas Novan, izin berhalangan hadir karena beliau mengisi webinar 99 gitu. Apakah di sini, apa bisa kita mulai sekarang, Bapak Ibu, atau bagaimana? Ada pertanyaan dulu? Bisa Iya, silakan dimulai aja, Mbak. Mbak, supaya Oh, nggak terlalu malam. oke siap. Dari Ibu Riri tadi bagaimana? Dimulai sekarang? Ya, nggak apa-apa. Oke, mungkin ada yang nanti malam mau khataman juga gitu nggih karena malam satu surat Muharram gitu Iya. nggih. Ya, baik akan saya mulai untuk malam hari ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. nggih, mohon izin saya Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu, saya akan memulai untuk materi pada malam hari ini. Nah, materi ini mengenai alat, Bapak Ibu. Jadi kita harus mempersiapkan kalau kemarin sudah mempersiapkan referensi-referensinya, di sini kita akan menyiapkan alat-alatnya, yaitu Mendeley dan juga Grammarly. Apakah di sini ada yang belum menggunakan Mendeley, Bapak Ibu? Sudah semua, nggih, aman, nggih? Oke. Oke. Di sini mungkin saya sedikit akan mendemonstrasikan. Nah, ini cara untuk mendownload gitu nggih. Semisal di sini Bapak Ibu belum menggunakan Mendeley. Nah, di sini adalah link untuk mendownload Mendeley Desktop Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu sekarang menggunakan Reference Manager, nanti mungkin bisa di-compare nggih antara Mendeley Desktop dan juga Reference Manager lebih enak yang mana gitu. Saat nanti berjalannya waktu, ternyata Bapak Ibu mau menggunakan Mendeley Desktop, silahkan juga diinstalkan di dalam device-nya atau laptopnya itu bisa. Jadi di dalam satu laptop, Bapak Ibu mau mengisikan Mendeley Reference Manager ataupun dan juga Mendeley Desktop itu tidak masalah gitu, nggih. Asal nanti saat pengerjaan papernya Bapak Ibu menggunakan salah satu. Jadi kalau di laptop ada dua aplikasi tidak masalah, tapi saat pengerjaan Bapak Ibu disarankan menggunakan salah satunya gitu. Jadi kalau dari awal sudah menggunakan Mendeley Desktop gitu, guys, silahkan nanti menggunakan Mendeley Desktop terus. Kalau dari awal sudah menggunakan Reference Manager, gunakan Reference Manager terus gitu. Tapi kalau dalam satu laptop ada dua, tidak masalah, asalkan dua aplikasi tersebut menggunakan akun yang sama gitu. Jadi antara Reference Manager dan juga Mendeley Desktop itu menggunakan satu akun yang sama. Kenapa kok kami menyarankan satu akun yang sama? Karena nanti itu bisa digunakan untuk synchronize Bapak Ibu. Jadi kalau ada file yang crash antara entah itu file yang ada di MRM ataupun file yang ada di desktop, kalau ada yang crash itu nanti bisa kita gunakan untuk synchronize.
gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan dua aplikasi, kita sarankan satu akun aja gitu. Lalu di sini saya mungkin akan mendemonstrasikan cara mendownloadnya, nggih Bapak Ibu. Kita bisa klik tadi link yang ada di WA, lalu Bapak Ibu bisa klik recommended for your system ini. Nah, kita klik Mendeley Desktop for Windows karena saya menggunakan Windows gitu, nggih. Nah, kita tunggu dulu sampai terdownload. Lalu, nah, oke kita tunggu. Nah, jika sudah terdownload seperti ini, Bapak Ibu bisa klik untuk dibuka. Nah, kalau di sini karena saya sudah memiliki langsung sudah tertautkan gitu, nggih, terinstall, dia nanti oke kita yes dulu. Nah, ini di sini. Ini adalah kalau semisal kita baru awalan mendownload, tinggal kita next aja. I agree, next lagi, gitu nggih. Terus ini choose start menu foldernya juga langsung aja. Nah, di sini nggak perlu diotak-atik, tinggal klik install. Oke, terus kita tunggu dia untuk installing. Kita tunggu dulu. Nah, nanti setelah ini, kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun gitu, nggih, nanti silahkan juga Bapak Ibu bisa langsung memasukkan akun, email dan juga password yang sama. Kalau semisal sebelumnya menggunakan reference manager, silahkan masukkan akun reference manager. Oke, sudah selesai. Terus kita finish. Nah, kita tunggu dulu. Di sini apakah ada yang menggunakan Mac OS, Bapak Ibu? Kalau di untuk penggunaan Mac nanti akan ada add-in tambahan, Bapak Ibu. Jadi untuk memunculkan Mendeley ini, kita harus ada tambahan. Jadi harus ada perizinan dulu sebelumnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa setelah mendownload, lalu diklik dua kali. Kalau tadi kan saya langsung bisa install gitu. Nggih. Nah, kalau misal Bapak Ibu yang pengguna Mac itu nggak bisa langsung muncul, silahkan Bapak Ibu masuk ke setting sistem, sistem setting kalau nggak salah. Jadi peraturan laptopnya, silahkan Bapak Ibu masuk di bagian security and security. Iya, kalau tidak salah ada di bagian security. Nanti Bapak Ibu bisa klik di bagian security itu, lalu di scroll ke bawah. Nah, itu nanti akan ada tulisan Open Anyway untuk perizinan Mendeley tersebut tertautkan ke dalam Mac OS-nya Bapak Ibu, ke dalam laptopnya Bapak Ibu gitu. Nah, ini adalah tampilan kalau semisal Bapak Ibu sudah masuk gitu nggih, sudah ada langsung ini. Ini adalah Mendeley desktop seperti ini bentukannya gitu nggih. Kalau semisal nanti Bapak Ibu baru pertama kali mendownload, nanti silahkan masukkan akun. Terus kalau semisal Bapak Ibu belum pernah sama sekali gitu nggih, belum ada akun yang terdaftar, sama sekali belum pernah menggunakan Mendeley gitu nggih. Nanti di sebelah pojok kiri bawah itu ada yang namanya register. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa klik bagian register itu. Nah, di bagian register itu nanti akan muncul alamat email. Jadi kolom untuk kita memasukkan email. Nah, kalau sudah muncul, silahkan nanti Bapak Ibu memasukkan email. Kalau ternyata setelah kita memasukkan email, langsung ada tulisan password, berarti di situ email Bapak Ibu sudah terdaftar. Kalau lupa bisa forget password. Tapi kalau setelah kita memasukkan email, yang muncul itu adalah harus memasukkan nama depan dan nama belakang, berarti email Bapak Ibu belum terdaftar. Jadi diikuti aja, dimasukkan nama depannya, nama belakangnya, gitu, nggih. Lalu dimasukkan passwordnya, gitu. Malam Mbak, Nggih, Ibu. Pak, maaf Nggih. dengan Aisyah. Nggih, Ibu. Mbak, saya coba download yang Mm-mm. Mendeley Desktop untuk Mm-mm. Mac karena saya Mm-mm. MacBook. Iya. Tapi ini nggak bisa tuh Mbak. Jadi Oke. tadi setelah saya klik itu double klik, dia minta Mm-mm. untuk di open melalui application atau enggak kan? Gitu saya drag Iya. Mendeley Desktopnya ke application. Mm-mm. Setelah masuk, saya klik itu munculnya Mendeley Desktop not open. Not run. Iya, karena Eh, Ibu belum klik di bagian security-nya. Jadi Ibu masuk ke dalam setting, Masuk terus setting di itu di mana ya? Setting, set, sistem setting ya. ya betul, sistem setting, Kemudian terus masuk ke dalam security, security and apa nggih, Bu? Saya lupa ya.
Privacy and security. Betul, betul, betul. Kemudian, Privacy and security. uh, Terus Ibu scroll ke bawah, ya, akan ada tulisan Open Anyway di situ. Betul. open anyway. Oke. Diklik Open Anyway-nya. Ya, Mm-mm. Terus apa pop-up yang muncul, Ibu? minta password sih privacy and security. Ya, iya betul. Masukkan passwordnya, Ibu. Oke, udah. Udah. Terus akan muncul pop-up Mendeley, betul? Pop-up Mendeley-nya nggak muncul. Di bawah ada twing-twing Oh Mendeley-nya. iya iya iya. Ya, Ada. betul. Apakah langsung muncul akun, Ibu? Suruh memasukkan akun? Enggak sih, nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik atau Ibu mau share screen? Oh, boleh. Sebentar. Oh, udah muncul email. Heeh. Nah, apakah Ibu sebelumnya sudah menggunakan Mendeley? Udah. Sudah punya MRM atau desktop? Saya MRM. Oke, masukkan akun MRM-nya Ibu, Mendeley Reference Manager-nya Ibu. Oke, saya coba. Oke, Ibu. Gitu. Mungkin ini juga Oh, nanti alhamdulillah sukses. sudah bisa. Ya, untuk add-in tambahannya Ibu sebenarnya nanti untuk menautkan ke dalam Word, maaf, ke dalam MS Word itu juga akan ada add-in tambahan gitu. Oh iya, ini ada muncul nih. Jadi reference manager install checklist, kemudian Oh, yang citation plugin nggak for bisa. Microsoft Word-nya not installed. Ya, itu nanti akan ada add-in tambahan. Mungkin setelah ini saya mengutarakan materi Mendeley, Oke, kita bisa share screen ya, Ibu oke, Aisyah. oke. Oke, Iya, siap. makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Mungkin nanti juga bagi Bapak Ibu yang terkendala dengan device Mac gitu nggih, nanti bisa diikuti langkahnya Bu Aisyah saat di akhir nggih Bapak Ibu. Nanti saya akan jelaskan di akhir, kita selesaikan dulu materinya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Mendeley Desktop ini banyak fiturnya, nggih. Kalau untuk kita mau memasukkan ke referensi gitu ke dalam Mendeley itu kita bisa menggunakan tiga cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah, nah di sebelah kiri pojok atas ini kecil ini Bapak Ibu ada segitiga kecil. Nah, segitiga kecil ini kalau kita klik itu ada add file, folder, watch folder, and add entry manually. Kenapa kok saya di sini hanya tadi mengatakan tiga? Karena yang sering digunakan itu adalah add file, add folder, dan add entry manually. Dan watch folder ini kenapa kok jarang digunakan? Untuk penggunaannya memang jarang digunakan, sedikit ribet, Bapak Ibu. Dan juga di antara add file dan add folder ini kita lebih sering menggunakan yang add file. Kenapa? Sebenarnya keduanya ini sama Bapak Ibu antara add file dan add folder karena sama-sama dapat memasukkan file dalam jumlah yang banyak gitu. Lalu Bapak Ibu jangan anggapannya kalau misal kita add folder, folder itu akan masuk gitu nggih Bapak Ibu. Enggak. Kalau kita add folder itu tetap memang hanya yang masuk itu file-filenya. Kalau Bapak Ibu mau memfoldering gitu nggih, mau membuat folder-folder di dalam Mendeley Desktop, Bapak Ibu bisa menggunakan ini yang ada di kiri ini, create folder. Jadi Bapak Ibu buat dulu rumahnya, baru kita bisa add-kan isinya. Gitu. Walaupun kita add folder, yang masuk itu hanya isinya. Foldernya nggak akan bisa masuk ke sini Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu mau foldering, tinggal create folder dulu. Bapak Ibu mau namain ini sebagai folder apa? Boleh per keyword, boleh per paper gitu guys. Misal ditulis paper satu atau paper terbaru atau next paper gitu guys. Nah, kita tinggal enter aja. Setelah kita tulis, kita enter, dia sudah akan membuat satu folder baru. Baru di sini nanti Bapak Ibu isikan. Tinggal kita add file gitu nggih. Oh ya, sebelum kita add file Bapak Ibu, kemarin Bapak Ibu sudah mendownload referensi-referensi. Betul nggih? Nah, silahkan untuk referensi itu yang sudah terdownload, itu kan tempatnya masih di file download nggih Bapak Ibu. Di file manajernya laptop Bapak Ibu kan tempatnya masih di download gitu nggih. Silahkan itu dipindahkan dulu. Bapak Ibu tempatkan di folder yang di mana itu tidak akan terotak-atik, di mana folder itu hanya di situ, nggak akan dirubah apapun gitu. Jadi silakan nanti yang sudah terdownload, semisal bentar, saya mungkin mencontohkan ini nggih, beberapa ini adalah file download saya, referensi. Kita copy semuanya atau bisa langsung Bapak Ibu cut gitu nggih. Oke, kita
kita buatkan dia rumah terlebih dahulu. Saya mau menyimpan dia di dalam dokumen, gitu, nggih. Kita buatkan folder baru, gitu. Lalu setelah itu, setelah kita membuatkan folder baru, nah kita bisa copy pastekan di situ. Misalnya saya tulis paper 3. Nah, kita bisa masukkan di sini. Nah, folder yang ada di file-file yang sudah ada di folder ini nggak boleh Bapak Ibu otak-atik. Bapak Ibu pindah ataupun Bapak Ibu hapus itu nggak boleh. Karena kenapa? Basicnya penyimpanan Mendeley desktop itu ada di laptop Bapak Ibu. Jadi kita bisa gunakan dia secara offline, gitu nggih. Dan basicnya di laptop. Kalau misal ini hilang, otomatis yang ada di Mendeley bukan hilang tapi crash. Jadi kita tidak bisa membuka klik dua untuk melihat isinya. Kita hanya bisa melihat metadatanya gitu. Kalau semisal file tersebut crash gitu. Jadi setelah Bapak Ibu pindahkan referensi-referensi Bapak Ibu ke satu folder, baru kita add-in-kan atau baru kita masukkan ke dalam Mendeley-nya. Kita klik dulu foldernya, Bapak Ibu mau memasukkan ke folder mana, lalu kita add-kan segitiga kecil ini, lalu add file. Kita add file, terus kita cari nih di mana tadi foldernya berada. Oke, tinggal kita kontrol klik satu kali, lalu kita kontrol A untuk memilih semuanya. Itu baru kita open. Nah, oke, sudah masuk semuanya. Langkah selanjutnya, kalau misal file Bapak Ibu sudah masuk nih, Bapak Ibu perlu screening cepat. Screening cepat untuk apa, Mbak Hanifah? Untuk melihat ini, author, title, tahun, dan juga publish in. Keempat ini usahakan jangan ada yang kosong. Jadi silahkan nanti di screening cepat gitu, nggih. Kalau misal ada yang kosong, nah ini seperti ini. Ini adalah contoh yang kosong ya Bapak Ibu, ada di publish in. Tapi kita harus lihat dulu nih. Sebentar. Kita harus lihat dulu. Dia sebagai apa? Gitu. Nggih. Maksudnya dia sebagai apa adalah jenisnya dia apa. Kalau misal dia jenisnya tipenya jurnal, kita harus rubah gitu nggih. Jadi kita harus isi juga ini publish in-nya. Tapi kalau ternyata dia tipenya adalah buku, memang di dalam publish in ini tidak akan terlihat. Karena di sini salah gitu nggih Bapak Ibu, kita bisa benarkan. Bentar, saya mungkin cari yang ini aja, yang enak. Oke, di sini. Tidak ada autornya kosong, publish in-nya kosong. Nah, di sini Bapak Ibu harus benarkan. Kenapa kok harus kita benarkan? Karena nanti dia akan berpengaruh ke dalam daftar pustakanya Bapak Ibu. Kalau ada bagian yang kosong, nanti di daftar pustaka juga akan kosong. Gitu juga akan kosong. Jadi kita harus membenarkan dulu. Caranya adalah Bapak Ibu fokus di sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah metadata Bapak Ibu. Metadata ini yang akan kita gunakan, tempat yang akan kita gunakan kalau ada kesalahan. Entah itu saat kita nanti sudah di Word gitu guys, sudah di manuskrip kita ternyata ada kesalahan di daftar pustaka atau ada kesalahan saat mensitasi. Terus ternyata judulnya ini besar semua mau kita ubah gitu guys. Bapak Ibu nggak boleh mengubah di Word-nya, tapi Bapak Ibu masuk ke sini ke Mendeley bagian metadatanya. Semua perubahan itu adanya di sini Bapak Ibu. Tempat ngedit apapun itu adanya di sini. Jadi jangan pernah Bapak Ibu untuk mengedit di dalam Word-nya atau di dalam manuskripnya Bapak Ibu. Gitu. Cara untuk mengubahnya, cara untuk memperbaikinya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik kanan, bagian yang kosong ini nggih. Ini kan bagian yang kosong, kita klik satu kali, terus diklik kanan, ada di sini update details. Tinggal Bapak Ibu klik bagian update detail. Oke, nah dia sudah akan terbenarkan. Dia sudah akan mensinkronkan Bapak Ibu, mengisikan kembali author dan juga publish in-nya. Gitu. Dengan catatan, kalau yang Bapak Ibu masukkan itu adalah jurnal, nggih. Kalau semisal buku, memang nanti di bagian publish ini memang akan kosong. Gitu. Jadi Bapak Ibu silahkan setelah memasukkan file ke dalam Mendeley, di screening cepat gitu nggih, dilihat bagian mana yang kosong. Terus kalau ini semisal ini apakah? Oke, kalau nggak bisa kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini kan juga tandanya bukan PDF gitu nggih. Dia
bukan file Bapak Ibu. Tapi biasanya kayak gini adalah file crash. Kalau misal Bapak Ibu nggak bisa gunakan atau oh ini dibuka diklik 2 kali aja juga kayak gini Mbak Hanifah nggak ada isinya gitu nggih. Mau Bapak Ibu hapus, tinggal diklik kanan aja, delete dokumen. Dah selesai gitu. Jadi pembenaran apapun itu yang ada hubungannya dengan daftar pustaka dan juga sitasi, silahkan nanti Bapak Ibu masuk ke dalam Mendeley di bagian metadata ini. Gitu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, add-in yang kedua adalah add entry manually. Gitu. Kalau add entry manually ini biasanya kita gunakan kalau semisal Bapak Ibu mendapatkan referensi dari buku lama gitu nggih atau referensi dari undang-undang atau referensi dari web page gitu nggih. Silahkan nanti menggunakan add entry manually. Kalau Bapak Ibu mempunyai e-booknya, kalau semisal itu referensi dari buku dan ada e-booknya gitu nggih, nanti silahkan add in kan lewat add file. Tapi kalau misal Bapak Ibu adanya buku cetak gitu nggih, hanya buku cetaknya nggak ada scanning PDF dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa memasukkan di sini add entry manually. Tinggal kita pilih tipenya. Nah, kalau di add entry manually ini Bapak Ibu tipenya ada banyak. Ada buku, book section, case, komputer program, sampai generik gitu nggih, newspaper, terus report, statute, working paper gitu nggih. Tapi ini memang di sini tipenya banyak. Ada tapinya. Di sini kita tidak bisa menggunakan semuanya Bapak Ibu. Karena kalau mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu ya Pak Jo mengatakan referensi itu harus sesuatu yang sudah terpublish. Contohnya jurnal gitu. Kalau yang belum terpublish jangan digunakan dia sebagai referensi. Seperti itu. Jadi kalau biasanya yang kita gunakan di add entry manual itu hanya satu, buku. Kedua, book section. Ketiga, statut. Nah, statut ini kalau kita mau menggunakan undang-undang. Biasanya kalau di Bapak Ibu yang ada berasal dari hukum gitu, ya, itu kan pasti harus mencantumkan undang-undang atau keputusan apa kayak gitu, ya. Nah, itu bisa masuk di statut ini. Lalu yang terakhir adalah web page. Web page ini kalau misal Bapak Ibu berasal dari kesehatan harus memasukkan data dari WHO gitu, ya. Nah, ini kita bisa gunakan web page ini. Namun ada persentasenya Bapak Ibu. Jadi untuk persentase referensi yang kita gunakan itu adalah 80%-nya itu harus dari Scopus. Jadi harus dari Scopus kuartil berapapun itu. Lalu 20%-nya itu bebas. Bebas di sini adalah Bapak Ibu mau memasukkan buku, mau memasukkan undang-undang, mau memasukkan web page itu bisa. Cuman ada di persentase 20%-nya itu. Gitu. Untuk caranya, tinggal Bapak Ibu pilih dulu nih. Kalau mau buku, tinggal diklik buku, terus kita isi dengan manual. Karena kan judulnya add entry manual gitu, nggih. Kita isikan secara manual. Di sini bukunya, kita tuliskan judulnya. Belajar bersama Rumah Skopus gitu nggih. Lalu author. Nah, di sini kalau author Bapak Ibu, di sini kan tertuliskan last name dan first name. Bapak Ibu nggak usah dibalik dulu nulisnya, tapi dituliskan nama benarnya dulu. Semisal nama saya Hanifah Fajri. Nggak, Bapak Ibu di sini nggak usah nulisin Fajri Hanifah, tinggal di enter aja. Kita tulis nama yang benar, lalu di enter, dia akan otomatis terbalik Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menuliskan nama, silakan ditulis nama yang benar, lalu setelah itu di enter. Tapi kalau Bapak Ibu mau memasukkan instansi gitu, nggih, semisal rumah Scopus. Nah, ini kan nggak mungkin kita balik nggih Bapak Ibu, masa Scopus rumah gitu kan lucu nggih. Silakan nanti setelah Bapak Ibu menulis rumah Scopus, nanti akan ada pilihan di bawahnya. Kan ada yang paling atas ini ada dalam kurung institution or organization gitu nggih. Diklik aja Bapak Ibu pilih yang paling atas. Dia tidak akan terbalik gitu. Baru selanjutnya dimasukkan lagi semisal nama autor lagi. Novan Adlil gitu nggih. Nah, di sini tinggal di enter aja gitu. Jadi kuncinya untuk nama autor kalau Bapak Ibu memasukkan nama orang silahkan ditulis secara lengkap lalu di enter. Kalau Bapak Ibu memasukkan nama instansi atau organisasi silahkan ditulis lalu diklik dipilih pilihan di bawahnya gitu.
Kita masuk ke tahun. Nah, silahkan dituliskan tahunnya. Lalu untuk halaman, karena kita memilihnya buku, Bapak Ibu silakan dituliskan halaman keseluruhan buku. Jangan halaman, semisal kita ngambil dari halaman 1 sampai 10 gitu, ya. Bukan seperti itu, tapi keseluruhan halaman yang ada di buku. Itu, semisal 300 gitu. Selanjutnya, abstrak teks author keyword, ini kita kosongi aja. Kita langsung masuk ke city. Tuliskan kotanya, Yogyakarta. Edition dan juga editor ini juga opsional. Kalau misal ada silahkan ditulis. Kalau nggak ada nggak usah kita cari-cari. Kita lompati aja langsung masuk ke publisher. Oke, kalau publisher kan pasti ada ya kalau setiap buku. Oke, turun ke bawah di katalog IDS ini kalau buku pasti punya ISBN-nya. Kita tuliskan ISBN-nya. Baru kita save. Nah, dia sudah akan masuk di paling atas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, walaupun tadi kita sudah menuliskan publishernya gitu, guys, Sage, tapi di sini dia tidak akan keluar. Tapi saat kita nanti menggunakan dia sebagai citasi dan kita meng-add-in-kan daftar pustaka, dia akan keluar, Bapak Ibu. Memang di dalam Mendeley ini dia tidak akan keluar, tapi saat nanti daftar pustaka dia keluar. Itu untuk buku, nggih, Bapak Ibu. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Iya, Mbak Selamat Hanifah, malam, mohon Mbak. izin bertanya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak Ini, Ibu mana dulu nggih? oh, Ibu oh, Rina dulu, Mei Rina dulu. iya, saya Oke, mohon izin ya. nggih, Mbak, silakan. tadi di saat ada yang tidak lengkap ya, Mm-mm, ada mm-mm. yang judulnya kurang atau publish on-nya kurang. Nah, akhirnya kan dihapus. Padahal itu, saya tadi sudah nyoba, itu kan klik kanan nggak bisa. Nah, padahal itu adalah dokumen yang jurnal itu sangat penting gitu. Oke, Tadi kok solusinya dihapus, padahal aku penting kan gitu, pripun oke, untuk oke, untuk baik. kemudian mengeditnya. Nggih, Oke, matur nuwun nggih Ibu nggih. Mei Rina. Nah, kalau yang di kasus saya tadi, itu saat kita klik 2 kali dia tidak muncul gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kalau semisal Bapak Ibu memasukkan referensi, lalu di dalam tidak ada saat kita perbarui itu dia tidak bisa gitu nggih. Padahal itu penting kalau semisal dia bisa kita klik 2 kali bisa menunjukkan jurnalnya, kita bisa tuliskan secara manual Ibu, secara manual kita tuliskan gitu nggih. Kalau Siap, semisal tetap walaupun kita klik 2 kali ternyata dia jurnalnya tidak muncul, mungkin kita bisa download ulang dulu. Mungkin ada siap. sesuatu yang salah saat kita mendownload gitu. Oke, jelas Mbak Hanifah, matur nuwun sangat nggih. Oke, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu yang lain, silahkan. Saya Mbak, Ya, Ibu Yuyun, monggo. ya terima kasih Bu Melkina. Saya tadi juga punya case yang sama dengan Ibu. Terima kasih jawabannya. Oke. Saya mau tanya yang terkait add-in yang manual tadi Mbak. Nggih, Tadi kan jenengan bikin ya, tapi nggih. filenya kan nggak dimasukkan ya tadi. Apakah itu langsung link atau bagaimana? Oke, untuk add entry manually, nggih, Iya, Ibu. Nggih, itu nanti kasusnya kalau kita punya filenya itu hard copy, jadi buku cetak gitu. Kalau Ibu punya buku e-booknya, jangan Hmm? menggunakan add entry manually, tapi add in kan aja add file, karena kita punya filenya gitu. Oh Jadi, gitu. Terus nggih, nanti diedit seperti yang Bu Merina case tadi ya. nggih. Kalau semisal itu Karena tidak, kalau semisal itu tidak lengkap gitu. Oke, Oke, oke. oke. Ya, terima Jadi kasih Mbak. sama-sama Ibu. Jadi add entry manual ini kalau semisal Bapak Ibu punya referensi dari undang-undang, otomatis kan nggak ada. Kalau kita nggak bisa download PDF-nya, kita harus tulis manual. Kayak kalau semisal kita mendapatkan referensi itu di eh, Google gitu, nggih. Peraturan undang-undang daerah ini gitu. Otomatis kan dia hanya menampilkan peraturannya apa, lalu isinya apa saja. Nah, kita harus memasukkan itu manual. Dan juga semisal kita mau mengambil referensi dari webpage-nya WHO gitu. Otomatis kita harus juga memasukkan ke Mendeley ini berdasarkan add entry manualnya. Kita harus menuliskan dulu peraturan WHO yang mana, data yang mana yang kita ambil gitu nggih. Dan biasanya kalau seperti itu Bapak Ibu, kita bisa cantumkan URL-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan undang-undang itu online, terus mendapatkan dari webpage gitu, nggih, kita bisa cantumkan URL-nya. Nah, ada di add entry manual ini, semisal kita
berisikan tentang web page gitu nggih. Nah, nanti sama kayak tadi, kayak buku, judulnya diisi dulu, autornya, publicationnya, tahunnya, gitu nggih. Abstrak, teks, author, keywordnya dilompati aja, data akses mungkin nanti kan biasanya kalau di webpage itu ada data akses paling atas itu nggih, ada tanggalnya gitu. Nah, URL-nya ini wajib dimasukkan. Bapak Ibu tinggal copy URL-nya, masukkan ke sini gitu. Lalu tinggal kita save. Jadi add entry manual ini adalah add-in yang bisa kita gunakan kalau Bapak Ibu tidak memiliki file aslinya, tidak memiliki e-booknya, tidak memiliki PDF-nya gitu. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Aman untuk Mendeley, Bapak Ibu? Oke. Kalau semisal aman untuk Mendeley, nah untuk menautkan Mendeley ini ke dalam MS Word, Microsoft Word, Bapak Ibu, ada di sebelah sini tools ini. Di bawah ini nanti akan ada tulisan install MS Word plugin. Itu nanti bisa Bapak Ibu klik untuk menautkan ke dalam MS Word. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak Ibu klik bagian install MS Word plugin ini, silakan nanti kalau Bapak Ibu membuka Word gitu ya, MS Word, ditutup dulu semuanya. Ditutup dulu semuanya, baru kita bisa buka atau menautkan dengan Mendeley kita gitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, Permisi Mbak Hanifah. nggih, Saya kok tadi coba apa edit yang perbaikan detailnya kok nggak bisa masuk ke ini. Bisa kasih contoh satu nggak Mbak? Case perbaikan yang paper atau buku yang Mm-mm. mungkin publishernya nggak ada atau autornya belum kecantum gitu. Oke, Terus gimana siap. cara update-nya supaya bisa masuk ke Mendeley-nya? Nggih. Terima Jadi kasih. baik Ibu. Jadi untuk mengupdate itu harus jurnal nggih Ibu. Jadi kalau misal ada buku yang dia tidak ada tulisan publish in-nya, ini nggih. Nah, ini memang dia tidak akan eh, tidak akan muncul, tidak akan tercantum gitu. Tapi kalau kasusnya adalah jurnal, di dalam jurnal ini ada bagian yang tidak terisi, semisal ini, saya hapus judulnya. Oke, semisal mungkin dari autornya aja. Autor, nama jurnal, lalu tahunnya. Nah, di sini tidak ada nama jurnalnya, tahunnya juga saya hapus. Di sini dia hanya title. Nah, ini tinggal Ibu klik aja. Klik satu kali, lalu klik kanan. Klik kanan, diklik nih, update details. Diklik aja. Nah, dia langsung tersesuaikan. Tapi kalau semisal Ibu klik kanan, update-nya dia nggak bisa, tidak terupdate, tetap sama aja, Ibu bisa klik dua kali untuk mencari DOI-nya. Kita cari DOI-nya. Biasanya DOI itu ada di halaman pertama. Kita cari DOI-nya. Nah, ini kan ada nih, Bu. Di sini DOI-nya. Kita copy DOI-nya. Kita copy, lalu kita masukkan. Kita scroll ke bawah yang di sebelah kanan, ada di katalog IDS, DOI ini. Kita pastekan di sini, Bapak Ibu. Kita pastekan, lalu kita look up atau kaca pembesar yang ada di sebelah DOI. Kita look up. Nah, ada tulisan lookup sukses. Kalau ada tulisan lookup sukses, otomatis juga nanti yang di atas langsung tersesuaikan. Gitu, Ibu. Jadi kalau saat Ibu klik kanan update dia tidak berubah, Ibu bisa cari DOI-nya. Karena sebenarnya pembenaran metadata itu kuncinya ada di DOI-nya. Begitu, Ibu Yuyun. Oke Mbak, terima kasih. Oke, apakah sudah aman, Ibu? Sementara aman Mbak, nanti kalau Oke. ada masalah saya tanya lagi. Siap, siap, Ibu, siap. Untuk Bapak Ibu yang lain, bagaimana ada pertanyaan untuk Mendeley Desktop? Mbak Aisyah, Mbak. Oke, monggo silakan Ibu Aisyah. Kalau yang untuk Mac tadi bagaimana, Mbak? Oke, kita sekarang mungkin Ibu bisa share screen untuk Mac OS. Ini juga untuk Bapak Ibu yang lain pengguna Mac gitu, oke, silakan nanti bisa diikuti cara ini. Oke, sebelum terlihat kita tunggu dulu.
Ibu belum muncul nggih Ibu Aisyah? Suara saya aman nggih Bapak Ibu? Aman, Mbak. Oke, Aman. oke. Sepertinya ini ada kendala dari Ibu. Iya, sebentar Bagaimana? saya coba lagi. Oke, siap Ibu. Nanti kalau suara saya hilang-hilang bisa langsung di... Oke? Oke, Ibu share screen-nya jangan dipilih yang application Windows. Ibu harus share screen yang entire screen. Jadi klik share, lalu diklik entire screen, baru di-share. Oh Biar iya, saya oke. bisa melihat keseluruhan. Nggih. Oke, sebentar. Entire tuh saya lihatnya di mana? Yang paling atas, yang paling atas. Jadi Ibu klik share, Oh, terus oke. entire yang paling atas, baru diklik share. Udah? Oke, betul. Nah, di sini, ini kita close dulu. Ibu Oke, bisa ini close. close. Oke. Terus apakah Ibu membuka MS Word? Enggak. Enggak, oke. Sekarang Ibu masuk ke dalam Finder. Sorry, di mana? Finder, Ibu ke Finder. Oh, Finder. Hmm. Oke. Terus Ibu masuk ke aplikasi, Aplikasi. application. Oke. Kita cari Mendeley Desktop. Ya. Kita klik dua jari atau klik kanan. Oke. Show Package Content. Ini. Konten, diklik dulu. Oke, Research, paling bawah. Terus ada Make Word Plugin. Ini Ibu, Make Word Plugin. Bawahnya License. Bawahnya Oh, license. ini. Ya, kita klik Word 2016. Nah, silahkan ini di copy, lalu dipastekan, terserah Ibu mau masukkan kemana. Ini ya. Klik kanan copy. Copy. Ibu mau simpan kemana? Ke dokumen atau ke... Biasanya saya di dokumen. Kemudian. Oke, tinggal pastekan saja. Oke. Oke, jika sudah, sekarang Ibu buka MS Word-nya. Oke, tunggu dulu. Oke, create aja blank dokumen. Lalu Ibu naik ke atas bagian Tools. Template and Add-in, nomor 2 dari bawah. Oke, nah di sini Ibu plus, plus ini di attack dulu, plus. Oke. Terus ya, diklik. Kita cari tadi ada di dokumen, di foldernya Ibu yang mana. Oke, nah sebelumnya show option dulu. Show option. Word templates-nya kita ubah jadi all file. Oke, kita klik Mendeley-nya ini. Oke, kita open. Oke, nah ini sudah tercentang. Tinggal kita klik OK. Lalu pilih yang enable macros. Oke, Ini Ibu. Oh, tidak ada pilihan. Coba diklik di reference. reference. Nah, dia sudah masuk. Oh, oke. Gitu, Ibu. Nanti kalau semisal di tengah jalan, tiba-tiba di bagian reference ini dia hilang, gitu, nggih. Untuk tools Mendeley desktopnya ini, Ibu bisa masuk ke bagian tools, lalu di template add-in tadi. Oh, yang di tools ini tadi. Nggih, di Lagi. template add-in. Nah, biasanya itu hilang karena ini dia tidak tercentang. Tinggal dicentang aja, lalu di OK. Oh, oke. Oke, gitu. Berarti udah selesai nih, Mbak. Sudah selesai. Ini adalah nanti tools yang bisa digunakan, yang ada di... Iya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Ibu. Saya stop share ya. Oke, Ibu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga terkendala. Ada kendala mungkin? Oke. Jika aman, kita berpindah ke Grammarly. Nah, Grammarly ini juga link yang saya kirimkan ke grup itu hanya untuk Windows. Untuk Mac OS nanti tinggal Bapak Ibu add-in kan yang ada di Word itu kan ada add-in di bagian insert. Nah, tinggal dicari saja di situ. Oke, saya demonstrasikan dulu. Nah, ini untuk Grammarly-nya. Grammarly ini memang nanti agak lama proses downloadnya, Bapak Ibu. Oh, belum saya share screen, ya. Saya share screen dulu. Oke.
Nah, Grammarly ini tinggal kita klik linknya. Nah, dia langsung akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Ini memang nanti proses downloadnya lama karena dia mengambil dari drive kita. Tinggal diklik download saja. Oke, nah ini prosesnya memang sedikit lama gitu Bapak Ibu. Jadi kalau semisal kok lama ya Mbak Hanifah ya, memang seperti itu. Bukan laptop Bapak Ibu yang bermasalah, tapi memang linknya lama gitu, nggih. Kita tunggu dulu. Nah, untuk Grammarly ini juga nanti ada dua macam sebenarnya Bapak Ibu. Ada yang namanya Grammarly desktop, ada yang namanya Grammarly for Word. Nah, oke, selanjutnya kalau ada muncul seperti ini, diklik aja tetap download atau download anyway. Terus kita tunggu prosesnya sampai di sini dia terdownload. Saya lanjutkan lagi. Grammarly itu juga ada dua macam. Ada yang namanya Grammarly desktop dan juga Grammarly forward. Perbedaannya adalah kalau Grammarly forward itu dia sudah nempel di MS Word-nya Bapak Ibu. Jadi dia tidak akan running, dia tidak akan bekerja, dia tidak akan berjalan kalau tidak Bapak Ibu open. Open di sini maksudnya adalah bukan open MS Word-nya, tapi open tools Grammarly-nya. Tapi kalau desktop, ketika Bapak Ibu laptopnya nyala, dia sudah akan running. Jadi dimanapun itu dia akan checking. Misal Bapak Ibu baru buka seperti ini gitu ya. Nanti di bawah sini kan ada kayak buletan hijau huruf G. Nah itu adalah logo atau lambang dari Grammarly Desktop. Kalau Grammarly Desktop itu, kalau misal laptop Bapak Ibu sudah nyala, Bapak Ibu buka Google, Bapak Ibu buka email gitu, nggih, dia akan checking, dia akan bekerja gitu. Tapi kalau Grammarly yang forward ini, dia kalau nggak kita klik open Grammarly, dia tidak akan bekerja. Gitu. Jadi ini versi light-nya, versi lebih ringannya gitu. Jika sudah terdownload, ini gampang banget Bapak Ibu instalasinya. Tinggal kita klik aja, sama seperti tadi, pastikan aplikasi MS Word-nya itu sudah tertutup semuanya. Aplikasi MS Word yang ada di laptop Bapak Ibu sudah tertutup semuanya. Tinggal kita klik Get Start. Lalu kita install. Install. Selanjutnya, tunggu dulu. Oke. Lalu kita finish. Nah, dia sudah akan tertaut. Letaknya di mana? Nah, letaknya memang nanti di bagian aplikasi itu tidak akan ada gitu Bapak Ibu. Jadi kalau Grammarly desktop itu kan ada di aplikasi muncul juga Grammarly gitu nggih. Nah, kalau yang ini hanya ada di dalam Word, ada di sini Bapak Ibu. Grammarly ini. Kalau kita klik lalu kita klik open, dia baru akan bekerja gitu. Tapi kalau Grammarly desktop, setiap kita buka laptop, nyala, dia sudah akan running, dia sudah akan checking bekerja gitu. Lalu untuk tools-toolsnya ini, Bapak Ibu mungkin saya sedikit spill gitu, nggih. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, Grammarly ini dapat kita gunakan saat finalisasi paper. Jadi mungkin akan saya terangkan lebih lanjut mengenai tools-tools ini di pertemuan 7 gitu. Karena untuk penggunaan Grammarly ini biasanya kita menyarankan kalau papernya Bapak Ibu sudah selesai gitu, dia sudah berbahasa Inggris semuanya, sudah selesai, baru kita finalisasi dengan Grammarly. Nah, di sini ada 4 tools Bapak Ibu dari Grammarly. Untuk checkingnya, untuk pembenarannya itu ada 4 ini yang membantu untuk membenarkan correctness, clarity, engagement, dan juga delivery. Nah, keempat ini memiliki peran tersendiri, Bapak Ibu. Ada yang nanti mengoreksi dari segi katanya, gitu nggih, dari segi mungkin kurang spasi, kurang titik, kurang koma, lalu nanti akan mereplace this paragraph gitu nggih. Jadi dia juga nanti bisa mengubah satu paragraf utuh. Kalau misal kalimat Bapak Ibu itu masih muter-muter gitu nggih. Nah, nanti Grammarly juga akan bisa checking dan merubah kalimat itu akan menjadi lebih bagus lagi gitu. Nah, di sini untuk Grammarly ini Bapak Ibu kami sarankan silahkan nanti Bapak Ibu membeli Grammarly yang akun premium. Di marketplace banyak Bapak Ibu, ada yang cuma 15.000, ada yang sebulannya 18.000 kayak gitu. Nanti silahkan Bapak Ibu gunakan akun premium. Karena kenapa kok saya menyarankan akun premium? Di Grammarly ini ada 4 tools. Kalau kita menggunakan akun biasa tidak premium, hanya 2 tools yang aktif.
Jadi sisanya nanti mati. Sedangkan yang mati itu adalah tools yang dapat mengubah kalimat kita menjadi lebih bagus. Gitu. Jadi saran saya silahkan nanti Bapak Ibu bisa membeli akun premium di marketplace. Gitu. Nggih. Kalau ada semisal juga dari kampus bisa digunakan untuk Grammarly ini. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Mbak, mau tanya, Nggih. Boleh. kalau yang untuk Mac bagaimana ya? Oke, kalau untuk Mac, kita langsung share screen saja, Ibu. Saya sih Nanti dompet sebenarnya sudah saya ada udah. ini, Mbak, sudah punya Grammarly desktop. Cuman nggak tahu ya, Oke. kok Nah, kalau Mac, coba. kayak gini nih. Saya sudah ada nih. Oke, aman, aman, aman. Kalau Ibu mau pakai, Iya. boleh. Tapi kalau semisal Ibu mau juga, Halo? oke, oke, Ibu. Kalau semisal Ibu mau pakai itu, Ya, boleh. Tapi kalau semisal Ibu mau pakai yang di Word juga boleh. Tinggal Ibu masuk ke Word-nya Ibu. buka Word ya. Mm-mm. Oke, Oke, klik aja blank dokumen, terus masuk ke dalam insert. insert. Yang bawah aja, yang bawah. Oh, Yang ini, toolsnya Word. tools, Maaf, yang ini Bu, yang ini. Maaf, insert yang ini. insert. Insert yang ini. Heeh, Heeh. Ini ada add in. Oke, ini maaf, add in. add in, Oke. Terus get my add in. get. Oke, terus di sini Ibu bisa ke store-nya. Tuliskan di sini Grammarly forward. Oke, enter. Oke, nah tinggal di-add-kan saja Ibu. Nih, Ya, continue. Oke, dia sudah masuk. Got it. oke. Gitu. Tinggal Sudah klik bisa. Nggih, kalau mau open. nggih, kalau mau login tinggal klik open, nanti di sini akan tulisan login. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan akun premiumnya. Gitu. Oh, tapi ini berarti harus ini ya, harus punya akun premium ya? Iya, harus beli akun dulu, Ibu. Oh, oke. Cara beli akun nanti tunjukin ya, Mbak. Di Shopee banyak, Ibu. Oh, oke, Nggih, oke. di Shopee aja. Nanti Bapak Ibu bisa ketikkan Grammarly Premium gitu. Pilih dulu yang 1 bulan Oke, gitu. baik. Oke. Makasih, Mbak. Sama-sama Ibu. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan? Mohon Mbak izin Rifa izin bertanya. Mbak. Ibu Maerina dulu. Ya, sen. Oke, matur nuwun Oke, ngapunten nggih. oke. Mbak Anifah itu nanti Iya. kan saat ini kan nyantolkan Grammarly ke Word ya. Oke, Nah, oke. kalau tadi misalnya premium eh, untuk mentautkan itu bagaimana? Automatically atau seperti apa? Nggih, Sama matur aja, nuwun. Ibu. Sama aja. Nanti tinggal kita loginkan saja. Nah, untuk loginnya nanti mungkin di pertemuan ke-7 juga akan saya bimbing, akan saya bantu untuk Bapak Ibu meloginkan akunnya gitu. Untuk aplikasinya tetap sama. Jadi memang dia biarkan dia tertaut dulu sekarang di Word-nya Bapak Ibu. Cuma nanti kita harus loginkan gitu. Begitu Ibu Merin. Nggih, harus sabar menanti sampai pertemuan 7. Iya Matur ini. nuwun, Tapi nggih. kalau tapi kalau Bapak Ibu mau menautkan, oke deh saya share screen sekarang deh Bapak Ibu biar tidak penasaran gitu nggih. Nah, di sini di Grammarly ini kalau kita klik ini untuk user Windows nggih Bapak Ibu. Kalau kita klik sudah ada seperti ini ada tulisan open bla 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 bla. Nah, karena di sini saya sudah login, saya logout dulu. Nah, di sini akan ada tulisan login, Bapak Ibu. Tinggal diklik aja login, dia akan mengarahkan ke website. Silakan nanti Bapak Ibu masukkan email dan juga passwordnya. Nah, di sini saya lupa nih Bapak Ibu. Kita continue, dimasukkan passwordnya gitu. Lalu saat Bapak Ibu sudah memasukkan passwordnya, kita sign in gitu, nggih. Nanti di dalam Word ini juga sudah langsung berubah. Tampilannya ini nanti juga semua langsung aktif, baru kita bisa gunakan gitu Ibu. Jadi silahkan nanti diloginkan di dalam MS Word-nya gitu Ibu Merin. Seperti itu Ibu Merin.
Nggih, siap matur nuwun. Harus beli Oke, dulu nanti. Nggih, matur oke, nuwun. NJ Bapak Ibu. Tadi dari Ibu Mayang ada Iya, pertanyaan? izin Mbak Hanifah. NJ, Tadi saya agak kelewat ya. NJ. Jadi apa Grammarly ada dua, yang satu desktop, satunya lagi apa? Nah, saya pernah itu ya download. Kebetulan ada apa munculnya yang pindah-pindah itu Mbak. Jadi nggak ada tulisan Grammarly. Nah, itu gimana itu Mbak? Boleh diulang lagi ya? Dan itu merepotkan ya, maksudnya dia hidup Oke, terus ya. Heeh. ya Ibu, yang Ibu download apakah Grammarly nanti di sebelah laptop bagian bawah ada hijau-hijau bulat? Iya, betul Nah, pindah-pindah itu Mbak. itu adalah Grammarly desktop. Desktop. Jadi Heeh. Grammarly desktop itu dia akan bekerja saat laptop Bapak Ibu nyala. Gitu. Tapi kalau Grammarly Forward yang Oh, saya forward. kirimkan ke grup linknya Heeh. gitu, itu hanya bekerja di MS Word-nya Bapak Ibu. Jadi Oke. dia tidak akan bekerja kalau kita tidak klik open ini. Heeh. Jadi dia akan checking yang ada di tampilan MS Word aja. Kalau di desktop dia akan checking di semua tempat. Kita buka Oh. Google dia akan checking Google. Kita buka email dia akan checking email kayak gitu. Heeh. Kalau untuk menonaktifkannya Ibu bisa uninstall gitu nggih. Iya. Tinggal diklik di bagian application lalu uninstall. Kalau enggak biarkan dia seperti itu gitu. Untuk Heeh. pengguna untuk Mendeley maaf untuk Grammarly itu sama kayak Mendeley. Jadi kalau Heeh. di dalam satu device mau ada dua itu tidak masalah. Heeh. Cuman nanti repotnya kalau di desktop itu kan dia akan checking setiap Muncul, tempat gitu nggih. betul. Nah, gitu. Jadi itu nanti kalau Ibu mau uninstall Heeh. juga diperbolehkan kalau Jadi mau nanti kita klik yang Mbak Hanifah share di grup aja betul, gitu. betul, Oke. betul, betul. Iya, terima kasih Mbak Hanifah. Gitu. Nggih sama-sama. Mm-mm. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Aman nggih. Nah, untuk sebenarnya untuk materi pada malam hari ini hanya itu gitu nggih. Kalau Bapak Ibu nanti terkendala dengan penautan Mendeley lalu penautan dengan Grammarly bisa langsung menghubungi saya. Lalu kalau sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi kemarin, misal kesulitan dalam mencari referensi atau kesulitan dalam ada judul yang belum saya koreksi atau saya benahi, mungkin bisa ditanyakan sekarang ya Bapak Ibu karena ini waktu kita masih banyak sampai jam 9 gitu nggih. Monggo kalau ada pertanyaan eh, di luar Mendeley dan Grammarly dipersilahkan Bapak Ibu. Mbak, Mbak Gitu. Hanifah, mau Nggih, Ibu. tanya lagi tadi saya ke belakang jadi ketinggalan Nggih. itu yang Grammarly. Kalau Heeh, sudah nih Grammarly desktop, heeh. apa contoh penggunaannya gitu, Mbak? Bisa nggak dicontohkan lagi Untuk penggunaannya, koreksinya atau gimana gitu? Untuk yang oke, Grammarly desktop. desktop. Kalau Grammarly desktop, mohon maaf Ibu, saya tidak memiliki Grammarly desktop. Grammarly desktop itu yang ada kecil di bawah itu enggak Ibu? Bukan yang sudah ada Forward, di itu namanya apa? Grammarly forward. Ah, ya Grammarly Forward, ya. Itu Oke, pingin oke, Pak. dicontohkan korek buat penggunaannya, ngoreksinya Oke. gitu gimana? Sebenarnya kalau penggunaannya ini saya akan mencontohkan di pertemuan 7 Ibu. Oh, di pertemuan Oke, 7. ini tadi ceritanya saya hanya mensepil sedikit gitu, biar Bapak Ibu tidak Oh, bertanya-tanya, kok ini ada tools-tools ini buat apa gitu, nggih. Nanti oh penjelasan lebih iya. lengkap mengenai Grammarly akan saya jelaskan di pertemuan 7. Karena kegunaan Oh, Grammarly kan hanya untuk finalisasi paper, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita selesaikan dulu paper kita semuanya, baru kita mungkin besok hmm. pertemuan 7 akan bahas secara detail guna dari Grammarly. Gitu, Ibu. Oh, iya, iya. Jadi menginstal aja gitu ya Betul, kita sekarang. tautkan. Iya. Betul, kita tautkan dulu Nah, gitu. alat-alat ini di laptop kita, gitu, Ibu. Iya, matur nuwun. Iya, sama-sama, Permisi Ibu. Mbak Hanifah. Nggih, Ibu Rosnali. Ya, tadi saya nggak eh, menginstal Grammarly-nya tadi saya agak telat. Bisa Oke, diulang nggak ya? oke, boleh, Ibu. Saya akan ulang. Oke, saya share screen dulu. Untuk langkah pertama, Ya, oke, kita klik dulu link yang ada di grup. Ibu menggunakan Windows, nggih? ya Windows. Windows. Ya, Oke, kita klik link yang ada di oke. grup. Kita Mm-mm, tunggu. Memang ini prosesnya agak lama ya, Ibu, nanti. Kita ya, klik bagian download. ya, Mm-mm. Kita tunggu sampai ada tulisan seperti ini. Google ya. Drive mendeteksi. Nah, kalau di sini ada tulisan open anyway atau tetap download gitu, nggih. Hmm, Silahkan diklik tetap downloadnya. Kita tunggu sampai nanti dia terdownload di bagian kanan atas ini, Bu. Sampai ya, terdownload. Setelah itu,
untuk menautkannya, untuk menginstalnya, Ibu tutup dulu aplikasi MS Word. Ya, MS Word, MS Excel, Microsoft Excel ya, gitu, guys. Kita tutup dulu semuanya, baru ya, kita klik 2 kali untuk menautkan, klik sekali juga ya, boleh. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, tinggal kita ya, get start. ya, Ini nggak usah dipilih, biarkan oh, tercentang keduanya, tinggal kita ya. install. Oh iya, Sudah selesai. Gitu, Ibu. oke. Tampil, ya, oke. Oke, terus kita cek di dalam Word kita. Apakah Oh, dia sudah masuk atau belum? oke. Gitu, tunggu dulu, dan dokumen aja. Dia biasanya ada di paling belakang, Ibu. Ini, Grammarly. Oh iya, iya. Nah, Oke, ini Mbak. tanda bahwa dia sudah muncul, sudah terinstal gitu, Ibu. Ya, baik, Mbak Hanifah. Makasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Mengenai Grammarly, Mendeley, referensi, judul. Izin Mbak Hanifah, Mungkin Ibu Nina silahkan. untuk Scopus itu sendiri, untuk citasi memang spesifik harus Mendeley atau bisa Zotero, EndNote Dan atau citasi yang lain. Oke, untuk alat citasinya itu memang kita menyarankan, kenapa kok menyarankan Mendeley? Karena dia satu perusahaan dengan Elsevier ya, Bapak Ibu. Jadi kita lebih prefer menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley gitu. Tapi kalau semisal Bapak Ibu sudah fasih atau sudah selalu menggunakan Zotero atau EndNote, boleh Bapak Ibu gunakan itu. Cuman memang dari beberapa alat yang untuk mensitasi kayak EndNote, Zotero, Mendeley itu memang paling mudahnya di Mendeley. Kenapa juga kita lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop? Karena itu, karena lebih mudah untuk penggunaannya. Lalu karena dia juga satu perusahaan dengan Elsevier. Gitu Ibu Nina. Ya, matur nuwun. Sama-sama Ibu. Tapi untuk ini kan ada nih Mendeley Desktop, satu Mendeley yang online tuh apa ya namanya? Reference Manager. Oh, Reference Manager. Itu Oke. lebih proper yang mana? Kalau kami lebih proper ke Mendeley Desktop. Oh, desktop. Oke. Nggih, karena Matur walaupun nuwun. nggih, sama-sama Ibu, selain dia bisa kita gunakan untuk offline juga nggih karena ada tools-tools yang juga membantu kita saat mensitasi gitu. Nanti toolsnya apa? Di pertemuan besok sepertinya mengenai pertemuan 5 Ibu, maaf, mengenai digital writing. Nanti akan Bapak Ibu temukan perbedaannya. Bapak Ibu bisa compare untuk penggunaan Mendeley Desktop dan juga Mendeley Reference Manager, cara mensitasinya, lalu kemudahan saat kita mencari referensi, kemudahan saat kita membaca cepat jurnalnya. Nah, itu nanti ada perbedaannya. Perbedaannya itu ada di pembaca cepat jurnal, lalu ada juga di bagian saat kita mensitasi. Gitu, Ibu. Oh iya, satu lagi Mbak Hanifah, tadi kan disarankan untuk menggunakan satu akun. Oke. Kebetulan akun saya dua untuk Mendeley. Misalnya ini kan untuk klasifikasi jurnalnya itu untuk penerbitan Scopus itu harus ini ya satu akun aja. Enggak juga, enggak juga. Kenapa kok saya Hmm. menyarankan satu akun agar mudah gitu ya, agar tersinkron antara reference manager dan juga Mendeley Desktop. Terkadang kan ada yang pengen memasukkan juga referensi-referensi yang sudah ada di MRM ke Mendeley Desktop gitu ya. Nah, untuk memasukkan itu agar kita tidak kerja 2 kali memasukkan ulang, Ibu bisa menggunakan satu akun biar mereka terhubung. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya, Mbak Hanifah, Iya, Ibu. ini sih. Kalau ini ya Mbak Scopus yang apa lagi yang lisensi itu gimana Nggih. dapatnya? Untuk Scopus lisensi, Ibu bisa beli di marketplace juga. Oh, marketplace. Nggih. Atau nanti mungkin yang kemarin Mas Nopan kayaknya sudah meng-share Ponik itu nggih. Itu juga salah satu tempat yang bisa digunakan untuk membeli Grammarly dan juga lisensi Scopus Bapak Ibu. Itu tinggal nanti di chat aja adminnya. Kalau Mas Nopan kemarin belum mengirimkan nomor, mungkin coba saya kirimkan karena juga saya berlangganan di situ kebetulan gitu, nggih. Mungkin nanti Bapak Ya. Ibu bisa, nggih, sebelum Bapak Ibu chat ke situ mau lihat dulu di marketplace juga dipersilahkan Oh, boleh. gitu. Ya. Oke.
Oh, kalau Nggih. misalnya market license itu bisa dipakai rame-rame ya, Mbak? Iya, iya. Kayaknya kalau di Ponik itu juga ada yang private, ada yang sharing kalau tidak salah Ibu. Oh, baik. Ya, Gitu. makasih Mbak Hanif. Sama-sama Ibu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Oh iya Mbak, maaf saya off cam. Iya, Bapak. Eh, ada beberapa hal Nggih. yang perlu saya tekankan. Saya coba tambah lama tambah menarik ya untuk Scopus ini. Nggih. Saya kombinasikan begitu, tapi nggak tahu apakah benar atau salahnya. Itu saya mohon dikomentari untuk itu ya. Nggih, gimana? Kemarin saya kirimkan ke WA ini eh, Mbak Anifah Nggih. di tentang artikel jurnal Scopus itu humanistik. Kebetulan saya kemarin kan presentasi. Apa yang saya presentasikan itu PPT sama artikelnya saya kirimkan Nggih. dengan modifikasi tentunya ya. Tapi gimana apakah itu minimal anu lah artikel ini memenuhi untuk dikirimkan gitu. Oke. Eh, eh, Sebentar Bapak, mungkin coba saya cek ulang. Oke. Mohon maaf ya Bapak kalau kadang saya slow respon karena terkadang ya, tertumpuk dengan chat ya grup-grup yang nggak apa-apa. lain. Dengan adanya Nggih. komunikasi gitu, berbagi kebingungan saya lah. Saya Nggih. kadang-kadang perlu konfirmasi begitu ya. Nggih. Nah, makanya saya ikut kursus. Mungkin kalau ini sudah berakhir, saya ikut lagi yang jenis diskon. Oh, nggih, nggih. Kayak ada konfirmasi-konfirmasi kalau membuat artikel itu kalau ada konfirmasi kan tambah asik gitu. Nggih, Kira-kira nggih. gitu. Oke, untuk di artikel Bapak ini apakah sudah menggunakan Mendeley Desktop? Belum, Belum. Nah, belum. oke. Heeh, Oke. itu yang saya kendalakan itu, Mbak. Nah, mungkin nanti Belum. bisa besok kan ada materi pembuatan anatomi nih, Bapak. Jadi untuk anatomi itu adalah kerangka paper. Jadi kalau misal Bapak Ibu sudah memiliki paper jadi gitu nggih, manuskrip jadi, kita breakdown dulu ke dalam kerangka paper eh, Oh, dari kami gitu nggih. Baru heeh. nanti bisa dikembangkan. Nah, pengembangannya itu Bapak Ibu bisa menggunakan filenya Bapak ini, kan Bapak udah jadi nih. Kalau Bapak mau Iya, sebenarnya mengembangkan jadi jadi itu jadi-jadian atau jadi beneran. Karena saya J, punya banyak artikel, tapi J, dengan adanya teknologi baru itu saya konfirmasi apakah gitu loh. J. Jadi Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan untuk pada diri saya konfirmasi. J, mungkin nanti Baik. untuk masalah Mendeley desktopnya. Nah, ini nanti Bapak bisa rubah sitasi-sitasi ini menggunakan sitasi digital. Materinya ada di pertemuan 5 Bapak mengenai digital Iya. writing. Saya itu sering dengar mendele-mendele tapi nggak pernah praktek gitu. Nah, J, sekarang saya coba seperti tadi Oke. download sudah Iya, set nanti Bapak up. Iya, nanti Bapak bisa memasukkan file-file yang sudah terdownload kemarin, file referensinya ke dalam Mendeley desktop tersebut, Bapak. Itu, Heeh. itu yang nanti akan kita gunakan di digital writing pertemuan kelima. Jadi digital writing itu berhubungan dengan referensinya Bapak Ibu dan juga anatomi paper yang besok pertemuan keempat itu kita buat. Gitu. Iya, tapi kalau di desktop, oh ini nih ada Grammarly ada sudah masuk desktop Mm-mm. ya. Yang Sudah Mendeley masuk ini belum masuk desktop itu caranya gimana ya? masuk ke desktop gimana Bapak? Di depan Kalau tampilan Grammarly itu depan. kan sudah ada di desktop saya. Maaf, tadi saya klik-klik muncul di desktop saya. Oke. Kemudian yang tadi Mendeley. Mendeley itu belum muncul di
Oke, kalau belum muncul, Bapak bisa search dulu di kolom bawah desktop Bapak. Tinggal di search Mendeley desktop. Sebentar, desktop paling bawah. Oh, Ada kotak kolom itu. search. Ada search kan Bapak di situ. Set, Heeh. ada pin bukan? Sampingnya kotak 4 ada kayak kaca pembesar. Oh, terus, Diklik dulu kaca pembesarnya. oh, Terus Bapak ketikkan Mendeley desktop gitu. Keluar Mendeley, Mendeley desktop. saja bukan? Mendeley desktop betul. Mendeley saja, Mendeley Reference Manager Mendeley Software gitu. bukan, Mendeley desktop. Oh ya ya ada ini. Lah Tinggal gini diklik dua gini kali. kan berbagi kebingungan. Eh, Berarti Nggih. restore ya. Iya, lewat lewat situ Bapak. Kalau tidak ada di desktopnya Bapak, Terus tinggal dibuka aja, tinggal dilihat. Mendeley desktop download. Mendeley desktop saja kalau sudah terdownload. Oh belum berarti belum saya apa Belum diinstal. belum ini. Terus ada agak lama emang kan ya. Mendeley desktop sudah Nggih, download. Mendeley desktop. Apa Bapak mau share screen? Oh ya oke saya sebentar saya screen aja ya. Nggih, boleh. Pilih share screen yang entire screen ya Bapak, biar saya bisa melihat semuanya. Bentar. Ini saya agak kebingungan. Bentar. Terima kasih saya juga ini Oke, terus gimana nih? oke. Sudah, Nah, coba Bapak klik search yang ada di bawah itu, yang ada di samping kotaan 4, bawah laptop. ini. Diklik. Terus Mendeley desktop, coba Bapak ketikkan. Mendeley desktop sudah muncul. Oke, belum. Itu Bapak belum terdownload. Itu Oh, belum mendownload. Jadi Bapak Mendeley. download dulu. Oh, Oh ini. ini, coba paling atas ini Bapak. Diklik 2 kali. Oh, yang mana? Oh, ini. Oke, ini belum terdownload. Bapak install dulu ini. Oh, ini. Oke, diinstal dulu. Oke. Wah, saya terima kasih banyak ini. Sebentar, agak. Oke, Apalagi kalau ada ini ya, apa, apa itu Pak? tatap muka gitu tambah enak ini. Iya, oke. Bapak bisa Nggak ikut yang apa-apa. camp. Ya ikut camp Iya, nanti. Ini oke. Nah, Mendeley desktop ini. iya, klik aja for Ini Windows ya. itu. Oke, Wah, senang saya. mendownload. Ya, Kita tunggu dulu. Terus Bapak, oke, ini sudah selesai open file. yang mana open file? Ini yang ada di atas ini open file. Ini, Yang tulisan kecil ini Bapak, maaf. Ini yang ada di sini. Sebentar, yang mana, Pak? sebentar. Ini. Oh, ini. Oke. Oke. Terus Terus run. run. Oke. Hmm. Tunggu dulu. Ini ada yes atau no? Yes. Yes. Next. Next. I agree. Agree. Next. Next. Install. Nah, kita install dulu, tunggu dulu. Mungkin teman-teman yang lain di sini bisa berbagi kebingungan di fase ini ya. Ya Betul, tadi betul. ada email Oke. tentang 15.30 itu ya. 15.30. Oh iya, itu sharing session, Bapak. Tadi Apa? kebetulan yang ngisi saya juga itu, sharing session. Sharing session itu saya baru buka itu habis Isya. Oh, ketinggalan. Iya, selesainya jam 5, Bapak. Oke, finish ya, Tia. Oke, finish. Mm-mm. Tunggu dulu, dia nanti akan muncul pop-up baru. Apakah ada pop-up baru? Oh, ini di bawah ini, Pak, sudah Oh, muncul. support site ini. Bukan. Yang ada di bawah laptopnya Bapak. Yang ini nih, bawah. Yang mana? Bawah laptop, toolbar bawah.
Ada Zoom, itu ada Mendeley paling ujung kanan. Mana? Ujung kanan terus ke kanan, geser ke kanan. Oh ini. Terus ke kanan paling ujung merah merah merah. Oh merah ini Oke, ya. tinggal diklik, Terus masukkan email. email dan juga password. Bapak udah punya akun belum? Maksudnya email saya. Mendeley udah pernah punya belum? Wah belum pernah. Belum. Oke, Bapak register dulu yang ada di bawah ini. Oke. Jangan ditulis email di sini, tapi Bapak register di sini. Eh, Ini, saya di lingkarin. mana? Saya lingkarin. Yang register ya. Heeh. Oke. Diklik dulu register. Canggih ya di Jogja bisa nyambung ke Sidoarjo. Nah, Ini ini baru dimasukkan emailnya Bapak. teman-teman sudah bisa semua ya di sini. Sepertinya ya Bapak. Oh, saya ketinggalan nih. Tidak apa-apa Apa-apa senang Bapak. nih. Betul, tinggal di continue aja. Nah, kalau sudah ada password kayak gini berarti Bapak udah pernah punya. Oh, gitu. Heeh, kalau mau Bapak forget password. Kita Oh, bisa buka oh, emailnya ini pocket. untuk mereset password. Coba Nah, ya, siapa tahu password saya eh, sama gitu nggih. iya. Iya, coba dulu udah dimasukkan terus di sign Oh, in bawah. Turun, scroll ke bawah, sign in. oh ini ya. Salah, Pak. Oh, ternyata berarti pocket aja ya. Boleh. Forget, Oh, reset password, mm-mm. terus Bapak buka emailnya tadi. Emailnya yang Oh, email. holycoolhadi@psychology19. Ya, dari ini. Terima kasih Mbak ya. Saya Sama-sama, Bapak. ntar saya ceknya lagi. Loh, angel temen ya. Oh, saya stop stop Boleh. Mau biar di stop dulu boleh. ini uh, bentar ya, emailnya mana ya nih? Eh, Bentar Mbak ya. Nggih, Nanti Bapak. saya muter aja ini. Kami tunggu. Ya, nanti sebentar ini masih muter aja. Atau saya lihat di ini aja ya. Email yang ada di HP, Iya, boleh. Ya, bisa. heeh. Nanti tinggal diklik bagian reset password, Loh, Bapak. ini kok. Berarti saya kembali ke ini aja ya. Ke mana, Mbak? Ke Mendeley-nya. Ke screen ya, biar. Boleh. Bentar. Sudah masuk? Belum. Dereng. Oke, sudah. OTW. Sekarang ini supaya Anda sudah. Nah, bisa nih, Pak. eh, eh, Oke, tunggu dulu. oh ini. G Terus paling ini? atas. Diklik Oh, aja, oh. Bapak paling atas. Bentar, ini masih Loading. J. ya Ya, loading. reset your Nah, password. Oke. bentar masih. Nah, silakan Ini Bapak buat ya. password baru, huruf besar, huruf kecil, angka, karakter. Ini ya. Huruf kecil semua, bukan? Huruf besar satu, lalu huruf kecil, lalu ada angka, ada karakter.
Eh, Oke. Oke. Bapak scroll ke bawah Bentar lagi. ini ya, bisa ya? Oke, bisa turun ke Oh, bawah lagi. Oh, mungkin maaf Bapak. Coba di paling akhir dikasih tanda seru atau tanda add gitu. oh, gini aja. Saya kasih tanda mana ya? Add. Boleh add. Gini aja Nah, ya. gitu, J. Oke, Terus strong. dikonfirm lagi, dikonfirm lagi ke bawah. Konfirm dituliskan Terus lagi ini. dulu. Nggih, dituliskan lagi. Mm-mm. Udah? Ini Kalau ya. udah, nggih, tinggal di reset. Kiri share, oke. Oke. Jika udah, Bapak klik. Nah, continue. Perbarui Perbarui. sandi, J. Terus, Terus, nggih. Terus Bapak sekarang masuk ke Mendeley yang ada di bawah. wah, Heeh. Diklik. ini terus Nggih, ya diklik ada. Mendeley-nya. Heeh. Mendeley yang ada di bawah merah itu diklik dulu. Ini Mm-mm. udah. Bapak masukkan email dan juga password yang baru tadi. Oke, masukkan password barunya tadi. Nanti sebelum sign in, diklik bagian stay sign in ini dulu. Heeh. Oh ini Diklik, stay. diklik, terus baru sign in. Sign in. Oke, sudah masuk. Terus Sudah masuk, terus Bapak ini di close aja atas ini. update. Not now, ini close, 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 Oh close. not no. Oke, close dulu. Ini close. J. Ini juga di close aja. Oke. Oke. Terus Bapak klik tools. Tool Ini yang kecil mana ini. ya? Tools. Ini di sini, di sini, sini. Di sini, di sini. Ini. Di mana Bu? Oh, oh ini. Diklik. Terus, Terus install MS Word plugin. oh ini. Terus, oke. Oke. Sudah selesai. Tinggal Bapak masukkan referensinya Bapak kemarin. Oh yang beberapa itu ya. J. Betul. Memasukkannya nanti Cara memasukkannya adalah Bapak bisa klik segitiga kecil ini, di tiga kiri, mana Pak? atas kiri, segitiga kecil, Di tiga yang mana ya? naik lagi, kiri, nah itu segitiga Oh satu add. sebelah kanan, boleh kalau mau add itu, Mm-mm. tinggal Bapak cari filenya Bapak kemarin kamu di mana? Oh artikel saya. Bukan, Bukan. file referensi. Kemarin kan sudah bersama Mas Novan cari referensi paper. Waduh, saya nggak memperhatikan nih. Itu. Sebentar ya. Oke, mungkin nanti Bapak bisa cari Udah. referensinya dulu. Bukan artikelnya Bapak, tapi referensinya. Referensi ya. Oke. Nanti kalau Oh, Bapak mau nyoba lagi, ada di rekaman yang kemarin, Bapak. oh ini misalnya Udah. bergoti. Udah. Terus Dia masuk. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mensitasi besok di pertemuan 5. ini misalnya ini ya. Heeh, Jurnal ini terus. heeh. Besok Oke, pertemuan 5, Bapak. oke, nggak apa-apa, wes. Yang Oke. penting saya sudah. Yang penting sekarang memasukkan dulu. Jadi Bapak di sini cari referensinya dulu yang banyak menggunakan cara yang sudah diterangkan Mas Novan kemarin, baru dimasukkan ke dalam Mendeley ini. Gitu. Cara memasukkannya di All all, dokumen, all oke. Terus dokumen diklik ya. add tadi. Oh, oke, Oke. oke. Gitu Bapak. Ini. Oh, ditambahkan ini ya. Ya, betul. Apa, tambahkan apa, tambahkan J, apa. betul. Wah, terima kasih ini. Ada Bageti, Chen, filter, semua ya. Ya, Hmm. gitu. Oke, terima kasih banyak. Sementara itu dulu, Mbak. Oke, baik Bapak. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Ya, maaf Mbak Niva, J, izin nanya lagi. boleh. Untuk referensi apa harus dari
Scopus semua ya? Atau mungkin udah Iya, pernah masuk? Jadi yang udah pernah masuk yang non Scopus dihapusin atau gimana ya, Mbak? gini, kalau mungkin kalau Ibu mau memperbarui gitu, nggih. Kalau Mm-mm. mau menyendirikan boleh nanti dibuatkan folder sendiri. Oh Baru Ibu iya, bisa add-in-kan semua referensi yang dari Scopus. Semisal nanti dituliskan referensi Scopus gitu, nggih. Karena iya, memang iya. untuk jumlah referensi ini persentasenya kan tadi saya sudah mengatakan 80% itu harus dari Scopus. Oh iya, Gitu, Nj. oke. Ada pertanyaan Iya. lagi? Oh, ini Mbak Hanifah, itu kemarin itu pokoknya ada, pokok saya klik itu akhirnya saya berlangganan, kan ada jualan Scopus. Ada yang jualan 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, terus satu Mm-mm. tahun. Saya coba 1 bulan. Kok Mm-mm. lancar ya? Nah itu bisa ditambahkan di situ berarti ya. Jadi Iya, di dari Scopus. nggak tahu saking banyaknya marketplace sampai bingung saya. Kelihatannya dari UI itu ya. Dia jualan maksudnya akun lisensi atau bagaimana, Bapak? Mungkin pokoknya saya itu beli penawaran 1 bulan tuh 149.000. Itu Kalau akun atau pokoknya saya dikasih username sama password gitu. untuk lisensi Scopus? Iya, betul. Nggih. Eh, ya itu. Tapi saya akan beli lagi itu bingung alamatnya kemana di mana itu. Nah, itu saya Itu. juga tidak tahu. Mungkin bisa di Heeh. kalau di history marketplace-nya Bapak atau Bapak menemukan di mana gitu. Tapi saya menemukan di WA-nya, WA-nya nanti saya lacaknya. Heeh. Oke, ya, mungkin bisa dicari di WA-nya Bapak di scroll Iya, ke bawah heeh. mungkin mungkin. Tapi minimal dengan pertemuan hari ini saya bisa ngecek artikel-artikel saya yang sebelumnya nggak mengenal Scopus ya, pokoknya asal bunyi begitu. Nggih, betul. Terus Nanti kalau dibukanya ini kapan, Mbak? Tatap muka apa? kelas offline. Offline yang tapi yang di Surabaya begitu. Kalau Kemarin kan saya Surabaya, baca sekilas itu ya, Juli katanya. nggih, Juli, Juli betul. Offline Surabaya sepertinya ada di bulan Juli. Untuk tanggalnya saya kurang tahu, Bapak. Nanti Enggak, mungkin bisa saya juga dicek. lupa saya. Nggih, coba saya buka dulu, nggih. Websitenya kalau Bapak Ibu mau ngecek jadwal kita itu ada di Oh, rumahskopus.com, Bapak Ibu. oh Rumahskopus.com. rumah, oke oke. Nanti saya lacaknya ya. J. Oke, Oke. mungkin saya share screen dulu. Sudah mendapatkan nih. Nah, di sini rumahskopus.com ini tinggal diklik kelasnya, offline kelas. Kalau Bapak Ibu ini kan ada di online kelas ya. Tinggal diklik offline kelas. Nah, ada di Jakarta tanggal 4, Surabaya tanggal 11, Oh, tanggal Makassar, 11. nggih, tanggal Oh, 11. Lalu Makassar ada di tanggal 18, Bandung di 25. Gitu. Selain berarti. itu juga kita setiap minggunya ada di Jogja, Bapak. Di Jogja itu selalu ada di setiap minggunya. Oh, hari Minggu. Enggak, Jumat Sabtu Minggu itu pasti ada. Oh, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggih, di Surabaya ini juga Jumat Sabtu Minggu. Sama. Jadi untuk pelatihan Jamnya, Mbak? jamnya biasanya dari jam setengah 9 pagi sampai jam 4 sore. Waduh, Sabtu Minggu saya bisa. Tapi Jumat di Sabtu. Jogja Sabtu Minggu bisa ya. Di- semua camp offline itu Jumat Sabtu Minggu 3 hari. Iya, saya Jumatnya yang nggak bisa. Gak apa-apa lah, nanti gampang tuh. Nanti Nggih, banyak. nggih, Hmm. Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Iya, Ibu. Mbak Hanifah izin, Mbak. Iya, Ibu Maya, Ya, iya. bagaimana? Iya. Jadi mau apa 2 pertanyaan sih, Mbak ya. Yang pertama Boleh. tadi tentang Grammarly. Saya kan udah Mm-mm. download ya. Mm-mm. Berarti fiturnya belum bisa diaktifin ya, Mbak. Iya, belum bisa karena belum memasukkan akun. Oke, baik. Itu yang Iya, pertama. Itu oke. nanti di pertemuan selanjutnya ya, Mbak. Betul, betul, betul. Nah, untuk apa mau nanya pertemuan yang kemarinan itu tentang keyword, Mbak. Oke, Nah, keyword itu ada batasan jumlah kata nggak, Mbak, untuk satu keyword gitu? oke, Karena untuk saya kemarin sudah coba nyari apa Mm-mm.
referensi yang kemarin Mm-mm. disampaikan Mas Novan ya. Mm-mm, Itu saya betul. agak kesulitan untuk judul saya ketika Oke. saya membatasi dengan keyword itu Heeh, malah langsung kayak sempit nggak banget ada gitu Mbak. gitu nggih. Ada tambah sempit banget tapi Mbak Sempit Hanifah. banget. Oke, Akhirnya oke. tapi apa ini udah bener belum ya keyword saya atau gimana gitu Iya. Mbak gitu. Oke, kalau keyword memang biasanya kita pakai dengan range kata itu 3 sampai maaf 2 sampai 3 kata. Oh boleh 3 sebanyak-banyaknya 3. Nggih, sebanyak-banyaknya 3. Karena biasanya Hmm, kalau keyword itu kan kalau nanti satu itu terlalu luas. terlalu besar gitu nggih. Ya, Tapi heeh. kalau 3 itu nanti terlalu spesifik gitu. Jadi Oh, kita ambil 2 sampai 3 aja gitu. oh, 4 apalagi ya Mbak? Lebih Iya, lebih kecil betul. lagi ya. Oh. Iya. Tapi biasanya untuk jumlah kata yang banyak itu Hmm. biasanya ada di singkatan. Jadi kayak semisal kita mau memasukkan SMES gitu kayak Hmm. UMKM. Itu kan singkatan gitu. Nah, itu Hmm. biasanya ada di hal-hal seperti itu. Mau kita jabarkan bisa, mau kita pakai singkatan juga bisa. Gitu. Hmm. Saya sih kemarin jadinya dapatnya nggak tahu kan tugasnya cuma 50 referensi ya. Tapi cukupkah Mbak untuk nanti kita mau publish dengan segitu? Karena akhirnya saya nggak puas itu dengan temuan saya itu. Nggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau mengumpulkan sebanyak-banyaknya tidak masalah. Gitu. Tapi dengan kendala itu Mbak, dengan kendala yang jumlahnya jadinya sedikit, terus ketika saya range cited by high itu kan ya, itu juga Oke. ternyata nggak banyak juga yang citasi. Ini apa Terima judul kasih. saya yang langka apa bagaimana gitu Mbak? Oke, nanti mungkin bisa dicoba dulu kita perluas dulu. Jadi kita masukkan keyword Jadi secara umum dulu umum. kan Mbak. Mm-mm, Nah, betul, betul apa secara jadinya umum. terlalu umum Baru, nggak sih gitu maksudnya? iya, nanti baru kita persempit pakai yang di refine Iya, salt itu, gitu. Kalau akhirnya tadi, akhirnya saya kemarin gimana? tuh mulainya dari apa jadi yang luas sekali Mm-mm, gitu ya, mm-mm, mm-mm, luas sekali jadi ada 5 keyword mm-mm, ya Mbak, luas mm-mm, sekali terus di bawahnya lagi mm-mm. ya jadi berjenjang gitu Mbak gitu. Tapi untuk Iya. yang misalnya ada sumbernya misalnya ya, Mm-mm, terus mm-mm, dari apa data saya itu kok mm-mm. sedikit sekali ya saya temukan gitu. Oke, oke, Apa boleh walaupun saya share? Boleh boleh, nggak? boleh, 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 silakan, Izin silakan, ya Mbak, sebentar. Izin boleh, share. silakan Ibu. Mana ya ini ya? Nah, sudah kelihatan Mbak? Oke, sudah. Ya, jadi ini judulnya ini ya. Mm-mm. Apa kalau bahasa Indonesianya kan itu kemarin Mbak. Gagasan Oke. kebijakan ini ya. Akhirnya kan Mm-mm. udah di apa di yang pakai apa method gitu lah Mbak Iya, ya. iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Jadinya pengungkapan mengungkap gagasan nah, ini ya. Terus kalau Iya, saya terjemahkan ke bahasa Inggris kan ini kan kita nanti mm-mm. ke Scopusnya pakai bahasa Inggris kan ya. Betul, betul, betul. Ini seperti ini nih Mbak. Oke. Uncovering economic policy ideas, a Mm-mm. corpus existed discourse analysis in the speeches of Mm-mm. the Presidents of the Republic of Indonesia. Nah ini Oke. akhirnya tuh jadi ini keyword yang Coba saya Bu, cari seperti ini. Nah, saya pengen belajar yang coba yang paling depan Bu. Maaf, yang dari apa itu atas. iya Pak, kenapa Pak? Metode terus apa lagi? Oh, ini materi yang Mas Novan Pak, yang Eh kemarin. ya, Iya, metode signifikan objek. objektif. Berarti oke oke. Makasih Bu. Oh ya Pak. Ya itu Mbak Hanifah. Nah, jadi akhirnya diskurs analisis ini kan sebenarnya terlalu luas ya kalau untuk bidang kami gitu ya. Maksudnya yang Mm-mm. di sini gitu. Tapi di dalam diskurs itu nanti ada korpus linguistik. Jadi saya Mm-mm. analisis wacana tapi saya menggunakan korpus data yang Mm-mm. banyak yang besar gitu kan, Mbak. Betul, betul, Nah, betul. di korpus sendiri nanti ada lagi jenis-jenisnya ya udah nih korpus assisted gitu kan. Nah, terus Mm-mm. ini sumber data saya itu kan presiden speech ya. Mm-mm. Jadi ternyata nggak banyak yang menggunakan ini sebagai sumber data. Nah, itu saya agak Oke. kesulitan nyari loh, Mbak. Ada yang terbaru lah ya. Kan mintanya 5 tahun ya, Mbak. Betul, betul. Nah, itu agak susah tuh. Nah, terus untuk yang ide-idenya ini kayak economic policy, Mm-mm. akhirnya yang ideas ini nggak kebawa gitu. Saya kayak, gimana ya? Nggak Ekonomi mecah ya. polisi. Kan Kalau harusnya kan, oke, jadi, kalau langsung di economic policy ideas gitu nggak bisa nggih? nah itu dia tuh. Berarti kan 3 akhirnya, Mbak ya. Nggak 3 apa-apa, kata kan? Iya, nggak apa-apa. gitu. Iya. Heeh. Itu belum Atau saya kalau coba. Oke, atau kalau enggak, Ibu masukkan dulu di search dokumen awal itu economic policy, terus nanti dipersempit dengan idenya.
Oh, gitu. Economic Nah, policies plus ideas gitu. gitu. Atau kalau enggak, semisal kalau yang tadi yang presiden speech ini, Iya. ibu tuliskan dulu presiden speech. Kalau Mm-mm. dia masih luas, nanti bisa dipersempit presiden Nggak speech langsung kalau tentang bersempit apa. langsung kecil banget, Mbak. Langsung sempit Eh, sekali. Langsung sempit sekali. Ibu Iya. persempitnya dengan menggunakan apa? Jadi tadinya kan discourse analisis ya, Mm-mm, terus mm-mm, ya ditambahkan ini kan Mbak untuk mm-mm, mempersempitnya sampai mm-mm, ke presiden speech-nya juga gitu. mm-mm. Jadi Oke, kita jadi kecil sekali. per dua aja. Jadi misal discourse analysis langsung Hmm, dipersempit menggunakan corpus presiden speech. linguistik gitu, nggih. Cuma dua Ya, itu. oh, Nanti kalau oke. ketemu hasilnya baru kita download dulu. Nanti baru Heeh. dilanjutkan lagi. Misal corpus assisted ini nanti dipersempit menggunakan apa? Nah gitu. Jadi per dua. Ya, paling yang bisa tuh discuss ini dengan Hmm? korpus Oke. linguistik dengan korpus assisted gitu kali ya Mbak ya. Oke, bisa bisa boleh kalau kayak gitu. Jadi per dua-dua ya. Kemarin tuh Oke. sudah nyoba sih, tapi memang itu apa untuk yang presiden speech ini kecil sekali gitu untuk dapat Oke. ininya Mbak gitu. Mungkin Terus bisa yang kita citednya juga nggak nggak banyak ya gitu. Tapi itu nggak apa-apa ya Mbak. nggak Maksudnya apa-apa, nggak apa-apa, nggak sedikit apa-apa. Jadi sekali yang 50 citasinya. itu kan keseluruhan, Nggih. Kalau semisal ada yang Iya. dikit, nanti kita bisa timpa dia dengan yang banyak penemuan kita. Jadi kayak semisal di Hmm, presiden speech-nya kita cuma menemukan 5, tapi kita menemukan banyak referensi di iya. discourse analisis. Nah, itu nanti yang akan menutupi gitu. Oh, gitu ya. Itu paling Iya, ada di introduction kan ya Mbak? iya, Iya. iya, iya. Itu nanti akan masuk semua di introduction. Paling banyak itu sih saya di corpus assisted sama discourse analisis ya Mbak. Oke, Tapi itu nggak tadi apa-apa, sih apa apa itu ya. nggak apa-apa. Ekonomik polisi juga ekonomik polisinya jadi ya begitu deh Mbak. Oh iya Bu, Bu Iya Pak. Mayang Pipit, untuk menentukan keyword itu bagaimana Ibu? eh kalau dari jadi saya yang jawab nih Mbak Hanifah gimana tuh? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu Mayang jawab. Enggak, kalau kemarin itu kan gunanya keyword itu kan untuk apa ya? Kalau untuk peneliti agar penelitiannya gampang ditemukan lah Pak gitu Betul, maksudnya. betul. Jadi kita nyari yang apa eye catching apa gimana kemarin tuh jadi judul kita juga gitu. Betul, betul, betul. Jadi itu Pak. Tapi yang saya tanyakan ini karena berhubungan dengan referensi yang saya dapatkan Pak Mm-mm. Khalil itu ya Pak Khalid ya. Ya, Jadi Iya. akhirnya saya nanyakan gitu. Karena kan ya. kemarin waktu di simulasi sama Mas Novan Nah, eh, penelitian ibu siapa gitu. Oh, itu kan banyak ya Mbak. Loh kok aku iya. nggak kayak gitu. Maksudnya kok kecil. Iya, memang terkadang tuh ada perbedaan bahasa atau kata juga. Jadi kalau semisal kita mendapatkan cuma sedikit, coba kita otak-atik, kita cari sinonimnya, maaf, persamaan katanya, kayak gitu. Atau kalau enggak kita bawa ke perluas dulu, baru benar-benar kita sempitkan, kayak gitu. Mhm. Tapi Kalau itu kalau itu jadi kan permainannya di Scopus kita ya Mbak. Tapi nanti yang betul, akan kita state di keyword yang di artikel kita nggak apa-apa beda. nggak apa-apa beda. Kita gunanya cuma untuk dapat referensi aja gitu ya Mbak. Nggih, nggih, Oh betul, oke betul, siap. betul. Ya, ya clear Mbak. Terima kasih Mbak Hanifa. Sama-sama Ibu Iya, Maya. maaf, maaf. Maaf kalau lama ya Ibu Bapak. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi mungkin? Stop share izin ya Mbak. Iya, Ibu Mayang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah jam 9, gitu, nggih. Mungkin Bapak Ibu setelah ini juga akan ada kegiatan. Kita Mbak, cukupkan untuk mohon malam hari izin ini. Mbak, Nggih, Mbak, Ibu Mei. dikit aja. Nggih, Ibu Mei. Kemarin tuh sama seperti siapa tadi yang Bu Ibu sebelumnya. Mayang. Jadi Bu Mayang ya. Jadi Mhm, pada saat saya tracing pakai Scopus yang berlisensi itu mhm, mhm, eh, school adjustment begitu ya. Itu mhm. akhirnya kan apa namanya nggak bisa meluas terkait dengan beberapa variabel yang ingin saya teliti. Jadi sepotong-sepotong. Nah, Nggih, kemudian kan ada cara lagi yang ditunjukkan Mas Novan kemarin pakai Google Scholar yang pakai excitation itu. Dan nggih, itu ternyata lebih bisa dapat banyak. Jadi saya hanya pilih yang ada tanda Q1, Q2-nya. nggih, Ya, nggih. itu sekedar sharing aja sih. Dan ada beberapa cara kalau memang pakai yang Scopus atau Science Direct itu kan kita hanya per variabel. Tapi kalau Betul, bagaimana kita mencari untuk sesuai dengan pikiran kita untuk menghubungkan antar variabel itu mungkin search-nya pakai Google Scholar yang sudah di excitation excitation. itu. Itu Oke, sih, betul sekali. itu pengalaman. Oke, itu aja Nggih. Mbak Anifah matur nuwun. Terima kasih Bu Oh, Merina. melalui Nggih. Google Scholar ya.
Iya, betul Bapak Ibu. Kemarin Mas Nova juga sudah menambahkan excitation, nggih. Jadi kalau semisal Bapak Ibu kesulitan menemukan yang ada di Scopus, silahkan bisa gunakan yang Google Scholar yang sudah tertautkan excitation-nya. Karena mungkin terkadang yang ada di Scopus itu perbedaan kata, terus eh, hal yang diteliti itu sebenarnya sama, tapi dia menggunakan kalimat yang berbeda. Itu juga bisa menjadikan pencarian kita itu terbatas atau hanya dikit ketemunya. Kayak gitu, nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencoba menggunakan yang Scopus, ScienDirect dan juga Google Scholar dari Mas Novan kemarin. Gitu. Kalau semisal nanti ternyata kok, loh ini ternyata memang nggak ada Mbak Hanifah, bisa kita otak-atik di keywordnya. Gitu. Mereka jurnal ini adanya kalau kita masukkan keyword banyak itu yang mana gitu. Kalau semisal kita masukkan keyword yang banyak, oh ternyata penggunaan keywordnya seharusnya menggunakan ini gitu, nggih. Kita bisa otak-atik di penulisan keywordnya gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Aman, Bapak Ibu? Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk malam hari ini kita cukupkan. Saya terima kasih kepada Ya. Bapak Ibu yang sudah hadir untuk malam hari ini gitu nggih. Sudah mengikuti kelas ini gitu nggih. Mohon maaf jika ada banyak salah kata saat saya menerangkan pada malam hari ini. Ya tadi tentang sharingnya 3:30 itu apa, Mbak? Oke, 3:30 itu ada di setiap hari Kamis, Bapak Ibu. Kita Oh Rumah Scopus gitu. itu ada yang namanya sharing session. Sharing session itu nanti membahas semua hal keluh kesah dari Bapak Ibu yang jadi pesertanya itu random banyak gitu nggih, dari yang belum pernah join di Rumah Scopus, lalu biasanya peserta kelas online gitu. Kalau ada kendala-kendala bisa ditanyakan di sharing session tersebut. Gitu. Kebetulan sharing session juga saya sendiri yang mengisi. Ada saya, Oke. Mas Wiyam, Mbak Aulia dan juga Mas Hafid gitu. Setiap Kamis jam 3:30 gitu Oke, Bapak oke. Ibu. Makasih barusan tahu. Nje. Untuk malam hari ini sampai di sini terlebih dahulu, Ya, Bapak Ibu. Jika ada kendala makasih. nanti bisa langsung ditanyakan di grup atau di Jabri saya ataupun Mas Novan. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ya. tutup Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Mbak Sama-sama. Hanifah. Ya, makasih Indin Terima Lin. kasih, Mbak Ya. Hanifah. Iya, selamat beristirahat Bapak Ibu. Mbak Hanifah, izin Lin. Nggih, izin saya tutup kelasnya.